Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Melani Putri dengan NIM 31222070. Akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk mata kuliah metode penelitian dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja, Beban Kerja, Kompensasi, dan Komunikasi Terhadap Kepuasan Karyawan. Penelitian ini ditulis oleh Chris, Monica Iftihatul Umroh, dan Sutanin. Dipublikasikan pada Jurnal Sinta 3. Presentasi ini bertujuan menjelaskan isi, metode, serta temuan jurnal tersebut secara ringkas namun menyeluruh. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah kondisi dunia usaha yang semakin kompetitif akibat globalisasi. Banyak perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa bertahan. Salah satu perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah PT Samasta Boga Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage. Perusahaan ini memiliki 4 cabang dan mempekerjakan lebih dari 100 karyawan. Dalam operasionalnya, perusahaan mengalami berbagai permasalahan seperti lingkungan kerja yang kurang bersih, pembagian beban kerja yang tidak merata, sistem kompensasi yang belum optimal, serta komunikasi internal yang belum efektif. Permasalahan ini diduga berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Maka dari itu, peneliti merumuskan 4 pertanyaan utama. Yang pertama ada, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Yang kedua ada, apakah beban kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Yang ketiga, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Yang keempat ada, apakah komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keempat variabel tersebut terhadap kepuasan kerja karyawan. Slide selanjutnya ada tinjauan pustaka. Kepuasan kerja atau variabel Y didefinisikan sebagai persepsi karyawan terhadap kenyamanan dan kepuasan dalam melaksanakan pekerjaannya, baik secara fisik maupun psikologis. Ini diambil dari Drup L 2016. Variabel X1 adalah lingkungan kerja, yaitu kondisi tempat kerja secara fisik dan sosial yang mencakup penerangan, kebersihan, hubungan, dan rekan kerja, serta kenyamanan. X2 adalah beban kerja, yaitu jumlah dan jenis tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Beban kerja yang tidak seimbang dapat menyebabkan stres dan menurunkan kepuasan kerja karyawan. X3 ada kompensasi, mencakup gaji, tunjangan, bonus, dan fasilitas lain yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan kerja. X4 adalah komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi terhadap perintah dari atasan ke bawahan, serta sebaliknya. Komunikasi yang efektif mendorong efisiensi kerja dan kepuasan. Berdasarkan teori dan studi terlebih dahulu, peneliti merumuskan 4 hipotesis H1 hingga H4 sesuai dengan masing-masing variabel X berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja.
Slide selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian adalah seluruh karyawan PT Samasta Boga Indah sebanyak 115 orang. Sampel yang diambil sebanyak 90 responden dengan metode simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang tersusun dengan skala Likert. Untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner, digunakan teknik statistik melalui SPSS versi 22. Seluruh item terbukti valid dan lebih reliable. Teknik analisis ini menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, digunakan uji T untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, dan koefisien determinasi R² untuk melihat seberapa pengaruh variabel X terhadap Y secara keseluruhan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dari uji deskriptif diketahui bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 67%, berusia antara 21 sampai 30 tahun, dengan tingkat pendidikan SMA, sebagai mayoritas 57%. Dan masa kerja terbanyak di antara 1 hingga 2 tahun itu ada 47%. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hasil uji T menunjukkan signifikasi sebagai berikut. Lingkungan kerja atau P sama dengan 0,002, beban kerja dengan P sama dengan 0,009, kompensasi P sama dengan 0,013, dan komunikasi P sama dengan 0,005. Karena semua nilai lebih dari 0,05, maka keempat hipotesis diterima. Koefisien determinasi atau R² adalah 0,411, artinya 41% variasi dalam kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas tersebut. Sisanya, 59%, dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dalam pembahasannya, penelitian ini menekan bahwa kondisi lingkungan kerja yang bersih dan nyaman, beban kerja yang sesuai, kompensasi yang adil, dan komunikasi yang baik, semuanya memiliki kontribusi terhadap peningkatan kepuasan kerja. Selanjutnya ada pembahasan penelitian. Peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan kerja yang nyaman meningkatkan kenyamanan dan loyalitas. Dari hasil uji deskriptif, diketahui bahwa mayoritas responden adalah laki-laki 67%, berusia 21 tahun sampai 30 tahun, dengan tingkat SMA sebagai mayoritas 57%, dan masa kerja terbanyak adalah 1 hingga 2 tahun, sebanyak 47%. Hasil regresi menunjukkan bahwa semua variabel X berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Beban kerja yang sesuai dengan kemampuan dan target realistis membuat karyawan lebih puas. Kompensasi yang adil seperti gaji dan tunjangan yang sesuai meningkatkan semangat kerja. Komunikasi yang terbuka mendukung koordinasi kerja dan menciptakan suasana kerja yang lebih sehat.
Slide selanjutnya ada simpulan dan saran. Kesimpulannya adalah keempat variabel yaitu lingkungan kerja, beban kerja, kompensasi, dan komunikasi terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Saran yang diberikan penulis, yang pertama itu ada meningkatkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan kerja, menyesuaikan beban kerja agar tidak berlebihan, melakukan evaluasi sistem kompensasi secara berkala. Yang terakhir ada membangun komunikasi dua arah yang terbuka antara manajemen dan karyawan. Demikian presentasi jurnal ini saya sampaikan. Peneliti menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan lingkungan kerja, beban kerja, kompensasi, dan komunikasi dalam meningkatkan kepuasan kerja, sehingga hasil ini dapat menunjukkan bahwa para manajer sumber daya manusia di berbagai organisasi semoga bisa memberikan wawasan baru tentang pentingnya faktor-faktor non-teknis dalam membentuk kepuasan kerja di lingkungan perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.